cerdas? Terima kasih. Selamat hari Minggu. Sebelum masuk ibadah, kita baca pujian kita, lalu Bapak engkau sungguh. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik, siapa yang sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Tadi yang pasti adik-adik tetap ikut berdoa ya. Nah, sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan, kakak mau tes dulu jargonnya kita nih. Jargonnya apa ya? Anak sekolah minggu, yang gitu ya? Jai, sukacita, hu. Kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu, jai, sukacita, hu. Wah, tepuk tangan dong buat adik-adik semuanya. Nah, sebelum kita lanjut, adik-adik boleh berdiri mana? Coba
coba yang tadi udah semangat, makin berdiri, kita mau nyanyi lagu apa Kak? Dari terbit matahari. Ayo Bang. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Nah, kan lihat nih yang tadi kayaknya kurang semangat. Gak mau ajak adik-adik buat semangat lagi. Tepuk semangat! Semangat! Nah, dari semangat, langkah satu pujian kita lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Kita tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini adik-adik boleh siapkan Alkitabnya dan buku tulisnya juga. Kita mau mengenal firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, kita mau nyanyi dulu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Gitu ya adik-adik ya. Emang. Firman Tuhan ada di hatiku.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan yang sukacita dan luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan dan tutup matanya ya. Kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menebus kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berarti kami Tuhan agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan kami mendengarkannya dengan fokus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, nanti bisa dibantu mama papahnya. Dan adik-adik yang sudah bisa baca, diambil Alkitabnya dan dibuka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitabnya di Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Kita baca. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Wah, ayatnya cuma 2 ayat. Tapi meskipun sedikit ayatnya, maknanya sangat mendalam ya. Oke adik-adik, di sini kita temanya adalah menyenangkan hati ibu. Kalau di orang Batak bisa dibilang inang, inong ya. Jadi nanti tergantung adik-adik nih manggilnya apa ke ibunya. Biasanya sih kayak mama ya. Jadi kita temanya menenangkan hati mama. Oke adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang tahu ibunya Tuhan Yesus namanya siapa? Coba tunjuk tangan. Oh betul, 100 buat adik-adik semuanya. Ibunya Tuhan Yesus adalah Ibu Maria, namanya Maria. Oke, pintar ya adik-adik ya. Nah, kakak mau tanya nih adik-adik semuanya. Di sini siapa yang adik-adik merasakan kayak senang, bahagia, sukacita? Coba siapa yang pernah merasakan? Semuanya tunjuk tangan. Sukacitanya kenapa nih? Misalnya dibeliin mainan mama ya. Terus dimasakin mama yang enak-enak. Terus disayang mama. Pokoknya banyak deh hal-hal yang menyenangkan ya. Nah, nanti yang tahu tuh adik-adik semuanya. Coba adik-adik ingat lagi, apa ya yang bikin aku senang, yang bikin aku bahagia. Nah, di sini pun tentang kebahagiaan, ibunya Tuhan Yesus, Ibu Maria sangat bahagia sekali sama Tuhan Yesus. Ibu Maria sangat bangga dan sayang sekali kepada Tuhan Yesus. Kenapa kakak? Kenapa Ibu Maria sayang banget sama Tuhan Yesus? Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat menghormati kedua orang tuanya. Nah, kan kita temanya tentang ibu nih. Jadi Tuhan Yesus itu sangat menyayangi ibunya. Dan Tuhan Yesus itu sering sekali membuat hati ibunya senang gitu. Contohnya apa sih kak? Nah, jadi Tuhan Yesus itu ya, dia tuh punya hati yang baik, hati yang murni, tulus, tidak perhitungan untuk setiap harinya. Misalnya nih, disuruh mama, misalnya ya, "Ayo kamu, coba nyapu." "Enggak masa nyapu? Kemarin aku udah nyapu, masa aku mulu? Udah itu aja, kakak aja." "Aku mulu." Itu namanya apa? Perhitungan. Terus misalnya lagi, "Butet," misalnya namanya Butet. "Butet, beli garam dulu ke warung." "Gak mau, males, panas, nanti muka aku hitam," misalnya. "Gak mau, panas, aku gak mau, nanti keringetan," misalnya gitu. Nah, tuh kayak gitu tuh, sama aja kayak melawan. Terus gak nurut, perhitungan. Kayak contohnya si Ucok tadi disuruh nyapu misalnya, gak mau, "Aku mulu yang nyapu." Nah, di
Di situ Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus itu tidak perhitungan apa yang sudah dia lakukan, itu dia melakukannya dengan tulus hati dan senang hati. Nah, makanya Tuhan Yesus itu menjadi anak sayangannya Ibu Maria. Karena apa? Tuhan Yesus melakukan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Coba siapa yang tahu hukum Taurat kelima? Pasti semuanya pada tahu ya, itu tentang menghormati ayah dan ibu. Nah, jadi kakak berharap adik-adik di rumah semuanya kita menghormati ayah dan ibu. Terutama ini tema kita ibu ya. Tapi jangan karena temanya ibu nanti bapaknya nggak dihormatin. Tetap sama, kedua orang tua itu harus dihormati ya adik-adik ya. Nah, jadi gini adik-adik, banyak hal yang bisa membuat hati mama kita senang. Banyak banget. Contohnya apa? Contohnya kayak tadi seperti Tuhan Yesus, dia mempunyai hati yang tulus, tidak perhitungan. Nah, kalau adik-adik misalnya bikin mamanya senang tuh gampang banget loh adik-adik. Apa sih Kak contohnya? Misalnya bantuin mama nyapu, terus bantuin mama nyuci piring, bantuin mama misalnya masak. Nah, ini kan adik-adik kelas kecil ya, mungkin kayak nyuci piring masih nggak bisa, masih dicuciin. Tapi yang buat yang udah SD udah bisa sebenarnya sayang nyuci piring. Soalnya kakak pernah lihat waktu Kak Elda waktu ke kampung dulu, itu yang kecil-kecil aja udah bisa loh ngurus adiknya, terus yang masih kecil udah gendong adiknya. Nah, jadi adik-adik juga yang udah sekolah sudah bisa tuh membantu mamahnya. Misalnya kayak nggak buang sampah jajanan. Misalnya kalian habis minum es krim, ada sampahnya, jangan dibuang sembarangan. Taruh di tempatnya, di tempat sampah. Itu merupakan hal yang menyenangkan hati mama. Jadinya apa? Mamanya jadi apa? Jadi nggak repot, nggak capek harus ngebuang lagi. Nah, yang udah SD tuh udah bisa ya. Terus bantu nyapu. Yang masih udah kelas 1, kelas 2 SD udah bisa kok nyapu pelan-pelan, bantuin mama, terus menghibur hati mamanya. Misalnya kayak mamanya tuh kayak menghibur ya, misalnya kayak mamanya kayak lagi sedih mukanya, misalnya lagi sedih, terus mamanya tuh diem, lamun kayak gini, kayak gitu. Nah, Adi datengin, mama kenapa? Diajak ngobrol mamanya. Siapa tahu mamanya mungkin lagi ada masalah atau apa, kan kita nggak tahu ya dek ya, namanya kan orang tua banyak urusannya. Nah, di saat kalian melihat mamanya kayak sedih, terus mamanya kayak diem gitu, ditegur mamanya, mama kenapa? Nah, diajak ngobrol mamanya. Nah, jangan salah, meskipun masih kecil itu udah ini loh, sudah belajar dari sejak kecil ya adik-adiknya. Dengan kalian seperti itu tuh mamanya tuh jadi kayak aduh tenang aku, misalnya ada masalah apa, aduh anakku ini, si Butet ini, si Ucok ini, aduh menghibur hatiku banget. Nah gitu, jadi nanti orang tuanya seperti itu, jadi mamanya senang. Terus dilihat mamanya kayaknya pinggang aduh kayak misalnya kayak gitu, pegang pinggangnya capek abis nyuci misalnya, terus kepalanya pusing gitu, aduh mama aduh pusing misalnya kayak gitu. Nah itu nanti mamanya bisa dipijit adik-adik, nanti mamanya dipijit, misalnya tangannya dipijit, kepalanya apa misalnya mamanya pusing, aduh pusing kayak gitu, nanti adik pijit mamanya, dipegang kayak gini dipijit, terus dikasih minyak kayak putih. Banyak sih sayang contoh-contoh yang menyenangkan hati mama, aduh banyak banget adik-adik. Misalnya mamanya lagi capek, misalnya sering nih, misalnya mamanya lagi makan, pas lagi makan itu lupa bawa minum misalnya, nah itu bawain minumnya. Nah jadi banyak hal-hal kecil apapun itu yang menyenangkan hati mama kalian tuh senang. Dengan kalian berbuat baik sama orang tua, itu kalian udah dapat nilai poin yang positif di mata Tuhan. Karena apa? Dengan kalian baik sama orang tua, kalian sama saja sudah melakukan firman Tuhan. Yang tadi Tuhan Yesus bilang di ayat 28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi jangan lihat cuma didengerin aja, tapi dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Tuhan Yesus, dia melakukan hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif itu setiap harinya. Jadi adik-adik kelas kecil, jadi nanti bisa tuh adik-adik memelihara firman ini. Jadi adik-adik nanti
bantuin mama. Kayak tadi bantuin misalnya bersih-bersih, mamanya lagi lupa bawa minum diambilin minum, lagi pusing mamanya dipijit, mamanya lagi sedih nanti dihibur, diajakin nyanyi bareng. Nah, di situ pasti mamanya seneng, terus hatinya tuh sudah damai ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, selagi masih ada mama, jadi adik-adik luangkan waktu kalian, siapkan waktu kalian untuk menyenangkan hati mama. Ingat, orang tua adalah perwakilan atau wakil Tuhan. Jadi orang tua itu tuh Tuhan yang bisa kita pandang di dunia. Kan kita nih belum bisa melihat secara langsung Tuhan Yesus, tapi kita dengan melihat mama kita tuh kita udah kayak ngeliat Tuhan, karena orang tua itu adalah wakilnya Tuhan ya adik-adik. Jadi kita harus hormat, harus tunduk, harus baik sama dia. Oke adik-adik, kakak percaya kok adik-adik Kak Elda Sekolah Minggu HKK Sari itu baik-baik semua sama mamahnya dan juga papahnya ya. Jadi jangan lupa menghormati kedua orang tua, karena itu yang Tuhan minta, dan itu juga ada di Keluaran 20 atau di hukum Taurat, yang hukum Taurat kelima. Oke sayangnya. Nah adik-adik, pasti dong setiap orang tua itu ibu selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Pasti memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Nah adik-adik juga lakukan hal-hal yang terbaik untuk mama kalian. Oke sayang? Oke, jadi jangan lupa ya pesan-pesan kakak sayangnya. Tetap menghormati orang tua dan menyenangkan hati mama. Oke, sekarang kita ada tugas untuk adik-adik yang belum sekolah. Tugasnya adalah gampang banget kok. Tugasnya adalah adik-adik nanti cium mamanya terus bilang aku sayang mama gitu ya. Cium mamanya terus bilang aku sayang mama. Ah, gampang ya tugasnya ya. Terus untuk adik-adik yang udah sekolah, tugasnya ada 2. Yang pertama sama tadi kayak tadi, cium mama terus bilang aku sayang mama. Yang kedua adalah coba adik-adik tulis atau kalian ucapkan melalui video seperti ini, kebaikan apa saja sih yang kalian ingat dari mama. Pastinya banyak dong kebaikan mama. Nah coba adik ceritakan atau tuliskan kebaikan apa saja sih yang sudah dilakukan mama kalian terhadap kalian ya. Oke sayang ya, oke itu aja tugasnya. Dan adik-adik jangan lupa melakukan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ini dan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik untuk waktunya. Oke adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya adik-adik kami dapat menjalankannya firman ini dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Kau berkati mereka untuk masa pertumbuhannya, Kau juga berkati sekolahnya Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dan kepintaran, kesehatan hanya daripadamu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kedua orang tuanya, Kau berikan mereka panjang umur, kesehatan dan kekuatan untuk mendidik anak-anaknya ke dalam ketangan pengasihan-Mu, ke dalam jalan yang benar Tuhan. Tuhan kami serahkan semuanya Tuhan Yesus untuk kesehatan, keuangan, berkat, dan Kau berkati pekerjaan, sekolah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu untuk kedua orang tua mereka dan adik-adik kami semuanya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih untuk hari ini dan terima kasih untuk hari-hari kemarin. Tuhan Kau masih menyertai dan memberkati kami. Tuhan ampuni segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa tugasnya ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan tadi ya Kak ya. Tema kita apa tadi tuh? Menyenangkan hati ibu. Wah kalau menyenangkan hati ibu itu seperti apa ya Kak Basa? Menuruti nasihat-nasihatnya. Kalau misalnya disuruh ke warung harus mau ya Kak. Wah, pasti dia nggak mau nih ke warung. Nah kalau misalnya nggak mau sekolah minggu disuruh mamanya, kenapa Kak? Menyenangkan hati orang tua juga nggak? Menyenangkan hati ibu nggak? Iya dong, tentu. Berarti harus rajin sekolah minggu nih. Nah ngomong-ngomong tentang kasihnya ibu, kayaknya kasihnya seorang ibu itu sama seperti Tuhan Yesus ya? Iya benar banget adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sama ibu itu adalah memiliki kasih yang tidak terbatas, sama seperti air yang adik-adik kayak sungai terus
ada airnya sepanjang jalan. Mengalir terus. Mengalir terus. Nah, itu kita akan satu pujian kita lagu apa Kak? Kasihnya seperti sungai. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah selesai belajar ya Tuhan. Kiranya firman yang Kakak berikan bermanfaat bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah kakak-kakak sekolah minggu, Amang, Inang Pendeta, dan seluruh keluarga gereja ya Tuhan. Ya Tuhan, sembuhkanlah dunia ini dari COVID-19 ya Tuhan, agar kami bisa berkumpul kembali ya Tuhan, seperti ibadah, seperti ke sekolah ya Tuhan, dan berkumpul dengan keluarga kami ya Tuhan. Ya Tuhan, lindungi juga untuk seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan dari COVID-19 ya Tuhan, agar mereka tidak terjangkit ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan kepada terkena yang COVID-19 ya Tuhan, agar mereka bisa sembuh dan berkumpul lagi dengan keluarga ya Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah juga para medis ya Tuhan dari COVID-19, agar mereka bisa sehat dan bisa merawat semua orang yang terkena COVID-19 ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mengucap kebaktian. Adik-adik boleh menyiapkan persembahannya. Nanti persembahannya adik-adik kasih ke orang tua, dan orang tua akan memberikan kepada gereja. Nah, untuk lagu semua persembahan, kita angkat satu pujian kita, lagu Betapa Hatiku. Terima
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dan kasih karunia Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.